Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Habib Ali Bagir Assegaf. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi dengan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk juga dalam membimbing kita pada kajian rutin yang dilaksanakan 1 bulan sekali di kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki ini. Bapak, Ibu, hadirin jamaah yang juga sangat kami hormati, wabil khusus kepada para ketua kelompok pengajian di Eropa yang secara istiqomah mengkoordinasi serta melaksanakan pengajian ini. Ada beberapa yang sudah hadir dan mungkin bisa kami sapa di sini. Ada Ketua KPMI Belgia, Ustadz Arif Rahman, kemudian dari Masjid Al-Hikmah Den Haag, ada Kiai Nur Hashim Subadi, lalu dari PPME Al-Ikhlas Amsterdam, Alhamdulillah, Mas Untung sudah hadir juga di sini. Dari KMIB Bremen, ada Ustadz Jerry Wijaya, dari Muslim Braunschweig, ada Mas Sofyan Hamid, kemudian juga dari PCUN Jerman, insya Allah nanti ada Kiai Saiful dan Gus Oding yang mungkin nanti akan bergabung. Ada juga sahabat, teman, kolega kita, baik dari Jerman, dari Belanda, dari Belgia, serta juga para jamaah yang secara istiqomah mengikuti dari Indonesia. Ada yang dari Jakarta, dari Jawa Barat, dan dari Sulawesi juga ini. Dari Kendari ini ada yang istiqomah hadir 2 atau 3 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat taufik hidayah maunahnya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahim walaupun secara online dalam kegiatan pengajian rutin pada hari ini Sabtu 9 Desember 2023. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui dan dapat menjadi umat beliau yang memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, Bapak Ibu, para jamaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa ini sudah kajian yang ke-11 atau ke-12 kali dari eh, Kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki yang penjelasan-penjelasan beliau Al-Habib Ali Bagir Assegaf banyak sekali diambil dan dikembangkan dari kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam karya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dapat meneguhkan akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk selanjutnya kita akan menyimak bersama kajian atau paparan lanjutan dari beliau Habib Ali Bagir Assegaf. Untuk jamaah yang mungkin baru mengikuti pada hari ini, kami sampaikan bahwa beliau sedikit sekelumit tentang beliau. Beliau memperoleh
gelar magister di bidang fikih dan usul fikih dari Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah di eh, Yordania, dan beliau baru saja secara resmi ya, kalau selesainya sudah beberapa waktu yang lalu, tapi baru 1-2 pekan yang lalu mengikuti wisuda doktoral di University Islam Antarabangsa Malaysia. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian yang pada kesempatan yang lalu beliau mengulas mengenai 4 sifat eh, Rasul, 4 sifat wajib Rasul ditambah dengan sifat jais al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibul aliyah. Insya Allah pada kesempatan hari ini beliau akan mengulas lebih lanjut mengenai sifat-sifat Rasul, atau mungkin akan beranjak kepada penjelasan mengenai malaikat atau kitab-kitab Allah. Kepada beliau Al-Habib Ali Bagir Assegaf kami haturkan waktu sampai 45 atau 50 menit ke depan. Tafadhol Habib. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas Aqidatul Awam ini. Ahlan wa sahlan semuanya. Sekarang saya dah resmi menjadi seorang doktor. Jadi saya guyon-guyon sama teman-teman. Jangan panggil Habib lagi, panggil Doktor Ali Bagir kan. Alhamdulillah, dan saya terima kasih sekali ya kepada teman-teman yang ada di Eropa atas dukungannya. Saya sudah 6 tahun saya berada di Malaysia, dan baru wisuda sekitar 10 hari yang lalu, atau mungkin baru minggu yang lalu saya saya wisuda, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan semoga gelar doktoral yang saya dapatkan daripada Malaysia ini bisa berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita teruskan lagi pengajian kita di dalam Aqidatul Awam ini. Kita sudah sampai akhir ya, Ustaz Miftah ya, di dalam masalah nubuwah ya. Kalau tak silap hari ini saya akan menjelaskan masalah ismah dan dan mukjizat ya. Ismah dan mukjizat, kemudian setelah itu kita akan masuk ke hal-hal yang berkaitan tentang mutammimat. Mutammimat ini maknanya hal-hal yang sebenarnya bukan termasuk akidah, akan tetapi seyogianya seorang muslim itu mengetahuinya. Kalau tidak tahu pun tidak ada masalah, tapi kalau Anda nak menjadi seorang muslim yang sempurna, seorang muslim yang baik, ya hendaknya mengetahuinya. Saya ibadah Qoliliani jahidan. Adapun ismah, kan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismah, sebenarnya ismah ini kalau kita nak tengok masalah ismah ini, dia sebenarnya sama-sama saja dengan amanah, itu sama. Cuma kenapa kok diulangi lagi? Wong sudah disebutkan sebelumnya tentang tabligh, fatonah, amanah. Amanah itu ya ismah itu sama. Cuma ismah ini dia lebih umum. Jadi kalau amanah itu biasanya untuk nabi saja, akan tetapi ismah ini umum untuk nabi dan malaikat. Jadi intinya itu sama. Apa? Tidak pernah berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu yang namanya apa? Ismah. Karena itu kan ismatuhum, ismatu para anbiya itu kasairil malaikah, seperti semua malaikat. Karena malaikat
malaikat mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu semuanya maksum, tak kisah. Adapun kisah-kisah yang kisah-kisah yang kita dengar bahwasanya ada yang namanya Harut dan Marut. Harut dan Marut itu ada apa namanya skandal dengan perempuan pada saat itu di Babilonia. Itu bukan cerita yang benar, akan tetapi kita kenal dengan nama Israiliyat. Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab-kitab Bani Israel, seperti Taurat yang sudah ada pada mereka. Loh, kenapa Habib, ini kan juga kitabnya Nabi Musa? Loh iya, Taurat kitabnya Nabi Musa, tidak ada yang mengingkari itu. Cuma masalahnya, apakah Taurat yang ada sekarang itu sama dengan Taurat yang ada zaman dahulu? Kita sebagai umat Islam, kita itu meyakini bahwasanya kitab Taurat, Injil, Zabur, semuanya itu sudah dipalsukan, sudah dirubah daripada apa yang ada di dalam zaman dahulu, dan ini adalah nas daripada Al-Quran, yuharrifunal kalima ammawadi'i. Jadi cerita-cerita itu ada di dalam kitab-kitab Taurat atau Injil, tapi kita tidak mengetahui apakah memang itu perkataannya Nabi, wahyu yang turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, atau memang itu sudah masuk di dalamnya itu perubahan, pemalsuan atau tidak. Sebab itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan hadits an bani Israila wala haraj, atau au kamato. Cakap saja tentang hal-hal yang ada pada Bani Israel, tidak ada masalah, dengan catatan jangan sampai cerita-cerita ini bertentangan dengan akidah atau usul-usul akidah yang ada di dalam Islam, khususnya dengan ahli sunnah wal jamaah. Adapun cerita Harut dan Marut yang katanya dia itu skandal dengan wanita, itu salah, itu tidak ada, itu namanya Israiliyat. Nah, cerita-cerita semacam inilah yang yang tidak diterima. Adapun cerita Harut dan Marut itu, yang saya pahami ceritanya itu, di Babilonia dulu itu banyak sekali penyihir, banyak sekali penyihir, dan para penyihir itu semua, banyak daripada mereka itu mengaku nabi, dan orang-orang awam tidak bisa membedakan mana nabi, mana mukjizat dan mana sihir. Akhirnya nabi-nabi pada saat itu yang ada di Babilonia itu istilahnya apa ya? Kalau sekarang itu tidak ketok, tidak nampak, tidak bisa menunaikan tugasnya dengan benar. Akhirnya datanglah Harut dan Marut mengajari orang Babilonia pada saat itu mana perbedaan antara sihir dan mukjizat, agar kalian tidak terkecoh dan mengikuti penyihir yang mengaku nabi. Dan itulah cerita sedikit tentang Harut dan Marut. Semua itu terbina atas akar yang sangat mendalam di dalam mazhab ahli sunnah, bahwasanya malaikat dan nabi itu maksum, maknanya tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, walaupun itu makruh. Nabi tidak pernah melakukan makruh, Nabi tidak pernah melakukan perkara yang haram. Kenapa? Karena Nabi diutus sebagai sauri teladan, dengan makna apapun yang dilakukan Nabi adalah perkara yang sunnah. Bayangkan kalau Nabi melakukan perkara yang haram. Dulu kan sempat ada gaduh di Indonesia, ada satu dai mengatakan coba Nabi itu nyolong jambu. Hal-hal semacam ini memang dia tidak sesuai dengan mazhab ahli sunnah ya. Karena kalau Nabi itu pernah nyolong jambu, istilah akhirnya nyolong jambu itu menjadi sunnah. Nanti akan ada orang berpikir, wah kalau jambu saja sunnah, apalagi pelem, mangga, apalagi durian, apalagi yang mahal-mahal, itu menjadi malah wajib atau malah sunnah muakkadah. Sebab itulah hal-hal semacam itu memang tidak pantas bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang namanya ismah. Saya tidak akan memanjangkan pasal ismah karena sudah saya jelaskan di dalam amanah. Cuma yang ingin saya tekankan, ini sangat penting sekali ya. Di dalam mazhab ahli sunnah, yang maksum itu hanya dua, nabi dan malaikat. Yang lainnya tidak maksum. Dengan makna potensi untuk salah itu ada. Nabi mustahil ada potensi untuk salah, malaikat mustahil ada potensi untuk salah. Selain daripada dua malaikat itu, selain daripada dua orang ini, dua entitas ini ada potensi untuk salah, dan mayoritas memang jatuh dalam kesalahan. Memang jatuh di dalam kesalahan. Jadi
kalau ada mungkin biasanya pemuka agama, saya tuh sering berjumpa pemuka agama. Banyak daripada murid-murid mereka itu mengklaim bahwasanya gurunya tidak pernah salah. Itu tuh sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali karena meletakkan kemaksuman kepada guru-guru mereka. Dan rata-rata kalau Anda tengok kesesatan yang ada di Indonesia dan di sekitarnya, rata-rata terbina atas pengkultusan, pengsakralan satu sosok atau figur tertentu. Itu saya rasa banyak terjadi. Banyak terjadi. Dan semuanya salah menurut akidah ahli sunnah, karena yang namanya maksum dan tidak pernah salah hanya untuk dua saja. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun. Wajibah. Wafadolul malaikah. Siapa yang fadolu? Para ambiya alaihi musholatu wassalam lebih afdol daripada para malaikat. Dan ini adalah muktamad ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ada dua makhluk Allah yang sering dibanding-bandingkan, yaitu antara nabi dan para malaikat, antara nabi dan para malaikat, atau manusia biasa dan malaikat. Ada lagi yang mengatakan, oh, manusia lebih afdol daripada malaikat, oh, malaikat lebih afdol daripada manusia. Akan tetapi pendapat terkuat mazhab ahli sunnah wal jamaah, tengok, para nabi lebih afdol daripada malaikat-malaikat pilihan. Ada malaikat-malaikat biasa, ada malaikat-malaikat pilihan. Apa contohnya malaikat-malaikat pilihan ini? Contoh malaikat pilihan ini seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, 10 malaikat itu yang kita wajib imani, itu malaikat-malaikat pilihan. Jadi para nabi dan orang-orang soleh yang ada di dunia ini lebih afdol daripada malaikat-malaikat pilihan. Kemudian malaikat-malaikat pilihan. Recording in progress. Apa itu namanya? Kibar-kibar malaikat, pembesar-pembesar malaikat lebih afdol daripada awam manusia. Semacam kita ini orang-orang awam. Jadi malaikat Jibril, malaikat Mikail itu lebih afdol daripada kita. Kemudian awam manusia lebih afdol daripada awam malaikat. Jadi kita mempunyai 4 derajat. Pembesar manusia seperti nabi dan para solihin, pembesar para malaikat, awam manusia dan awam malaikat. Pembesar manusia, orang-orang hebat daripada manusia, orang-orang soleh atau nabi daripada manusia, lebih afdol daripada pembesar-pembesar malaikat. Dan pembesar malaikat lebih afdol daripada awam manusia lebih afdol daripada awam malaikat. Ini setahu saya adalah madhab ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah mufadalah, mana yang lebih afdol antara manusia dan malaikat. Mumtaz dijan. Wajibatun wafadolul malaikah. Jahit. Kemudian di sini juga dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan di antara perkara-perkara yang wajib diyakini bahwasanya sebagian nabi lebih afdol daripada sebagian yang lain. Ya jelas itu. Ada nabi yang biasa-biasa, ada nabi yang masuk kategori ulul azmi. Dalam ayat dikatakan, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Ada beberapa rasul yang memang derajatnya lebih afdol daripada yang lain. Jangan bandingkan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jelas Nabi Musa lebih afdol daripada Nabi Harun. Jangan bandingkan Nabi Syuaib dengan Nabi Ibrahim. Jelas Nabi Ibrahim lebih afdol daripada Nabi Syuaib. Adapun ayat la nufarriqu baina ahadim min rusul, la nufarriqu baina ahadim min rusulih, maknanya kita tidak boleh hanya mengimani beberapa rasul saja. Dalam 25 nabi dan rasul itu, Anda kena mengimaninya dengan level yang sama. Dengan makna, seperti Nabi Ibrahim itu adalah nabi dan rasul, begitu pula Nabi Syuaib, begitu pula Nabi Dzulkifli, begitu pula Nabi Yusuf, sama, semuanya adalah nabi dan
nabi dan rasul. Kemudian derajatnya di sisi Allah berbeza-beza dan jelas di antara semua yang paling afdol adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada pendapat seorang ulama Mu'tazilah namanya Az-Zamakhsyari mengatakan bahwasanya malaikat Jibril lebih afdol daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bukan pendapat yang kuat. Bahkan orang-orang Mu'tazilah sendiri banyak mengkritik. Siapa namanya? Banyak mengkritik Zamakhsyari, dibilang jahilah Zamakhsyari madhabah. Zamakhsyari tidak memahami mazhabnya sendiri, yaitu mazhabul Mu'tazilah, karena dia lebih menjadikan malaikat Jibril lebih afdal daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada dalilnya itu, karena dalam Al-Quran itu ketika mensifati malaikat Jibril, innahu laqaulu rasulin amin. Quran adalah yang diturunkan atau perkataan rasulin amin, malaikat Jibril, utusan yang amin, bi quwwatin inda dzil arsy makin, punya kekuatan, dia sangat kuat kedudukannya di samping Allah Subhanahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi quwwatin inda dzil arsy makin, muta'in, ditaati oleh semua malaikat. Muta'in sama amin. Nah, ketika mensifati malaikat Jibril dengan banyak sifat-sifat yang mulia semacam itu, ketika berbicara tentang Nabi Muhammad, Allah hanya mengatakan wa ma sahibukum bimajnun. Itu. Maksudnya Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Hanya semacam itu. Dari sini Zamakhsyari mengatakan bahwasanya malaikat Jibril lebih afdal daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat ahli sunnah wal jamaah minimal selalu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad afdalul khalqi alal itlaq wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil ansyikaki. Makhluk yang paling mulia adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan ini tinggal satu masalah lagi ya, tentang masalah anbiya yang saya rasa memang masih perlu dibahas secara mendetail, yaitu masalah mukjizat. Nah, ini mukjizat ini penting. Mukjizat ini penting. Kenapa? Karena mukjizat ini adalah sesuatu yang menjadikan nabi itu nabi. Adalah sesuatu yang menjadikan nabi itu nabi. Dengan makna setiap nabi pasti dibekali dengan mukjizat. Dengan semacam ini, Ustaz ya. Contohnya, kita misalkan saja Pak Giri. Pak Giri ini mengaku nabi. Pak Giri ini mengaku nabi di Eropa, contohnya. Oh ada, saya adalah nabi. Nabi apa? Saya adalah Nabi Giri. Mudah saja kalau Anda mau beriman, kalau Anda mau membuktikan Pak Giri itu nabi benar atau tidak, Anda tinggal tanya, mukjizatmu apa? Lah, itu dia, mukjizatmu apa? Kalau dia punya mukjizat, langsung beriman. Maknanya benar itu adalah nabi. Karena mukjizat menurut ahli sunnah wal jamaah adalah sama dengan perkataan Allah, sodako abdi fima yakuluhu, bahwasanya benar apa yang dikatakan hambaku tentangku. Jadi mukjizat adalah semacam stempel kebenaran daripada Allah. Yang mana mukjizat ini tidak akan turun kecuali kepada Nabi. Tidak akan turun kecuali kepada Nabi yang benar. Nabi yang tidak benar, maksudnya dia mengklaim Nabi dan dia itu tidak benar, tidak akan ada mukjizat. Mustahil ada mukjizatnya. Karena kalau ada Nabi bohong, kemudian Allah menurunkan mukjizat, maknanya Allah membenarkan sesuatu yang bohong. Dan membenarkan sesuatu yang bohong itu bohong. Maknanya Allah berbohong dan itu mustahil aklan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat fenomena di Indonesia ini, saya ini sering guyonan ya nih. Di Indonesia ini banyak sekali nabi, sampai saya guyon saja itu. Banyak orang itu mengaku nabi. Terakhir tuh saya melihat nabi dari Jawa juga ada, dari luar Jawa juga ada. Saya kemarin baca itu nabi keturunan Sunda, ada nabi keturunan Madura, mengaku nabi beberapa tahun yang lalu. Yang terkenal sampai sekarang itu Ahmad Musaddiq.
Ahmad Musodik mengaku nabi, mengaku mengaku nabi. Ada lagi saya pernah dengar itu nabi di Sunda namanya Tugimin. Sampai digojloki, wah ini kalau solawatan nggak enak. Allahumma sholli ala Tugimin wa ala ali Sayyidina Tugimin. Kan macam nggak pas kan macam nggak pas. Ada lagi yang mengaku malaikat Jibril. Siapa itu? Lia Eden mengaku malaikat Jibril. Loh, di dalam mazhab ahli sunnah mudah. Kalau ada orang yang mengaku nabi, Pak, kalian harus tanya satu perkara. Apa? Mukjizatmu mana? Karena setiap nabi pasti wa uyyidu bil mukjizati takarruma. Dan mereka dibantu dengan mukjizat. Dan mereka dibantu dengan apa namanya? Dengan mukjizat. Tanpa adanya mukjizat, kita tidak akan tahu mana nabi yang benar, mana nabi yang tidak benar. Bayangkan kalau Nabi Muhammad tidak ada mukjizat. Bayangkan kalau Nabi Musa tidak ada mukjizat. Bagaimana kita mengetahui nabi yang asli? Antara Nabi Musa dan Ahmad Musodik. Antara Nabi Ibrahim dan Tugimin. Macam mana kita membedakan antara keduanya? Di dalam mazhab ahli sunnah, di dalam Islam, masalah ini sudah selesai. Dengan makna kalau kamu nabi yang benar, mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan. Kita di Indonesia ada yang namanya Sungai Bengawan Solo. Kalau kamu bisa membelah Sungai Bengawan Solo, saya orang yang pertama kali akan beriman kepada Anda. Saya orang yang pertama kali akan beriman kepada Anda. Jahit. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan mukjizat kepada orang yang bukan nabi. Di apa ya? Misalkan mukjizat itu adalah seperti orang yang berdiri di depan raja. Ini benar. Di depan raja, dia mengatakan di depan banyak orang, dan di situ ada raja, wahai orang-orang, aku adalah menteri raja. Aku adalah menteri raja, dan siapapun, apa namanya, dan aku adalah menteri raja, dan raja akan membuktikan bahwa apa yang aku katakan itu benar, dengan cara dia akan berdiri, duduk selama 3 kali berturut-turut. Dan ini perkara yang tidak biasa dia lakukan sehari-hari. Kalau raja melakukan semacam itu, maknanya aku benar adalah menterinya. Dan benar rajanya berdiri, duduk 3 kali. Menundukkan memang benar orang ini adalah apa namanya? Adalah menterinya. Dan apa yang terjadi pada Dajjal? Mungkin nanti akan ada orang-orang itu tanya kepada saya, lah Habib, Dajjal itu bagaimana? Dajjal kan nanti di akhir hari kiamat itu, di akhir zaman tuh akan keluar dan banyak mengeluarkan perkara-perkara yang seperti mukjizat. Ketahuilah, Dajjal tidak mengaku nabi. Dajjal tidak mengaku nabi, akan tetapi Dajjal mengaku Tuhan. Dajjal mengaku Tuhan. Dan Tuhan tidak diketahui dengan perkara yang luar biasa. Tuhan diketahui dengan dalilun akli, bukan mukjizat. Mukjizat dalil kenabian, bukan dalil ketuhan. Kalau Dajjal berani mengaku nabi, niscaya Allah tidak akan memberi mukjizat. Karena memberi Dajjal mukjizat dalam keadaan dia mengaku nabi, susah. Manusia tidak akan bisa lulus daripada ujian tersebut. Lah, kemudian apa ya Habib? Mukjizat itu apa? Mukjizat itu didefinisikan sebagai mukjizat didefinisikan sebagai perkara yang luar biasa. Ya. Nah ini. Mukjizat secara bahasa maknanya ma'khudatun minal ajzi wa huwa tidul qudrah. Mukjizat daripada diambil daripada lawannya ketidakmampuan. Makhudun minal ajiz. Diambil daripada kata-kata ajiz yang maknanya tidak mampu. Mukjizat secara bahasa yang membuat orang tidak mampu. Lawan daripada kemampuan. Secara ilmu kalamnya apa? Sebuah perkara yang khariqun lil ada. Ini yang penting. Sebuah perkara yang khariq lil ada. Apa itu khariq lil ada? Luar biasa. Dia luar biasa. Dia perkara yang luar biasa. Kemudian makrunun bitahadi. Dia dibarengi dengan tantangan. Dengan makna semacam ini. Wahai umatku,
Aku adalah utusan Allah. Dan aku ini benar. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa membelah lautan. Membelah lautan ini bukan perbuatanku, itu adalah perbuatannya Allah. Kalau kamu tidak percaya, aku ini adalah utusan Allah, buatlah seperti apa yang aku buat. Aku kan manusia, toh. Kamu juga manusia, toh. Maknanya, apa yang bisa aku buat, seharusnya juga bisa kamu buat. Tapi kalau kamu tidak bisa buat apa yang aku buat, ketahuilah bahwasanya aku ini bukan manusia. Aku ini bukan manusia biasa. Aku adalah utusan Allah. Alladzi huwa da'war risalah awin nubuwah ma'a adamil mu'aradah. Dan tidak akan bisa ada orang yang menandinginya. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa ada orang yang menandinginya. Inilah makna daripada mukjizat, perkara yang luar biasa yang dikeluarkan oleh seseorang yang mengaku nabi dan tidak akan bisa ditandingi oleh umat pada zamannya. Untuk realisasi perkara ini, para ulama mengatakan akan ada 8 syarat di dalam mukjizat atau 7 syarat minimal di dalam mukjizat agar mukjizat dikatakan mukjizat. Yang pertama, harus perkataan perbuatan. Harus perkataan atau perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Contohnya perbuatan apa? Seperti membelah lautan, seperti terbang, apalagi merubah merubah tongkat menjadi ular. Itu benar-benar ular. Bukan apa namanya? Benar-benar ular dan bukan sesuatu yang seperti ular, tidak, benar-benar ular. Karena itu kan ketika apa namanya? Ketika di zamannya Firaun itu, Nabi Musa itu kan bertarung dengan para penyihir. Penyihir itu hanya bisa menjadikan tali macam ular. Kita nampaknya macam ular, tapi itu bukan ular hakiki. Dalam Al-Quran dikatakan, wasaharu ayunan nasi, wastarhabuhum waja'u bisihrin adim. Dan mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat mereka terkejut dan mereka datang dengan sihir yang sangat hebat. Mereka hanya menyihir mata manusia, membuat manusia melihat tali seperti ular. Begitu Nabi Musa, tidak, tongkatnya benar-benar menjadi ular. Pada saat itu, sihir paham, para penyihir paham, wah, ini sudah di luar kita mempunyai kemampuan. Kalau kita hanya bisa membuat tali nampak seperti ular, tapi orang ini benar-benar bisa merubah tongkat menjadi ular. Langsung sujud semuanya dan mengakui bahwasanya apa yang dibuat Musa ini bukan sihir. Ini adalah sesuatu yang jauh levelnya di atas sihir dan manusia tidak bisa membuatnya. Kami adalah penyihir-penyihir kelas atas. Tapi kami bergabung pun tidak bisa mengalahkan orang ini. Menunjukkan bahwasanya memang ini bukan buatan penyihir. Yang kedua, mesti dia itu luar biasa. Lah, luar biasa ini mempunyai makna membatalkan sunnatullah. Apa sunnatullah? Yang dikenal dengan nama hukmul adah. Contohnya, makan kenyang. Atau hukum-hukum fisik. Manusia tidak boleh berjalan di atas air. Manusia tidak boleh terbang. Manusia tidak boleh berbicara dengan hewan. Itu namanya hukum fisik. Yang namanya mukjizat mesti membatalkan itu. Loh, kenapa kok semacam itu? Iya, karena hukum fisik yang ada di dunia ini dibuat oleh Allah. Kalau memang ada yang bisa membatalkannya, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan bisa membatalkan hukum fisik. Manusia tidak akan bisa terbang. Begitu saja, melawan manusia, saya mau terbang, tidak akan bisa. Manusia tidak akan bisa berjalan di atas air, karena hukum fisiknya semacam itu. Manusia tidak akan bisa mengeluarkan air daripada sela-sela tangannya, tidak akan bisa. Ada lagi, ada ini di dalam bahasa Arab ini juga sama maknanya dengan rutinitas. Ada di saya bangun pagi pukul 5. Itu namanya rutinitas. Rutinitas bukan yang dimaksud di sini. Maknanya Anda tidak bisa mengatakan mukjizatku adalah aku bisa merubah rutinitasku, ya. Kalau mukjizat itu hanya merubah rutinitas, ya semua daripada orang bisa menjadi nabi. Tidak semacam itu. Dan ini saya rasa hal yang paling penting untuk mukjizat. Dia mesti khariqul ada.
Sihir itu bukan khariqul ada. Sihir bukan perkara yang luar biasa. Loh, bezanya apa Habib? Ada bezanya. Bezanya kalau sihir itu bisa Anda pelajari. Saya itu di Tulungagung itu pernah dapat silabus. Silabus daurah 40 hari untuk menjadi penyihir. Saya tuh sampai guyu-guyu dengan kawan saya itu, Habib, ini Habib, ada daurah 40 hari untuk menjadi penyihir. Habib, mau tak menjadi penyihir? Saya kudu guyu. Maknanya kalau Anda mau belajar jadi penyihir bisa-bisa saja. Tapi untuk menjadi nabi tidak akan bisa. Nabi itu tidak bisa Anda pelajari. Nabi itu murni pemberian daripada Allah. Mukjizat tidak bisa Anda pelajari. Kalau memang nabi bisa dipelajari, bisa diusahakan, saya mau jadi nabi. Saya mau jadi nabi. Sudah capek jadi Habib. Mau jadi apa namanya? Mau jadi nabi. Saya mau jadi nabi ya kalau memang ada. Tidak bisa, tapi ada madhab yang ngomong bisa loh ya. Madhabul falasifah mengatakan nabi muktasab, nubuah muktasabah. Maknanya kalau Anda berusaha keras, Anda memoles jiwa Anda bisa jadi nabi. Menurut pendapat ahli filsafat. Menurut madhab Islam tidak bisa. Nabi khusus pemberian, dan nabi bukan sesuatu yang bisa Anda buat secara usaha. Tidak ada kampus. Kalau keluar daripada sini menjadi nabi, tidak ada. Tapi sekolah sihir ada. Itu Harry Potter itu dalil yang paling kuat itu. Sekolah apa? sekolah sihir itu. Harikotun lil adah. Harikoh lil adah ini maknanya dia membatalkan hukum fisik. Dan itu bisa terjadi ketika nabi itu menginginkannya. Ketika nabi itu menginginkannya. Mungkin ini juga di antara beberapa perbedaan antara mukjizat dan karomat. Sekejap lagi akan saya jelaskan masalah karomat. Sangat penting sekali. Karena di Indonesia banyak sekali orang ngaku-ngaku punya karomat. Sekejap lagi nanti di akhir akan saya jelaskan. Syarat mukjizat yang ketiga, yang namanya mukjizat mesti keluar daripada seseorang yang mengaku nabi. Kalau dia mengaku nabi, aku adalah nabi Geri. Baru keluar mukjizat. Lah, maknanya itu baru keluar perkara yang luar biasa, baru itu adalah mukjizat. Kalau dia tidak mengaku nabi, kemudian keluar sesuatu yang luar biasa, itu bukan mukjizat. Itu mungkin karomah, mungkin ma'unah, mungkin istidraj. Mungkin apa namanya? Istidraj. Ini apa namanya? Perbedaan antara nabi dan karomah juga. Karomah tidak mengaku nabi. Mukjizat mesti mengaku nabi. Kalau seumpamanya orang itu keluar karomah, kemudian dia mengaku nabi, karomah tidak akan keluar lagi. Mustahil akan keluar. Karena ketika Anda mengaku nabi dan Anda bukan nabi, dan Allah menurunkan mukjizat, maknanya Allah sudah membenarkan seorang pembohong. Dan membenarkan seorang pembohong itu pembohong. Masa Tuhan berbohong? Apa gunanya Tuhan itu berbohong? Tidak. Yang keempat, antakuna makrunatan bidakwan nubuwah. Dan harus yang namanya mukjizat itu bersama-sama dengan orang yang mengaku nabi. Ada satu perkara yang luar biasa akan keluar sebelum mengaku nabi. Itu namanya irhasot. Apa itu irhasot? Irhasot adalah perkara luar biasa yang keluar kepada orang sebelum diangkat menjadi nabi. Contohnya Nabi Isa mungkin berbicara ketika Nabi Isa berbicara ketika bayi. Sebagian ulama mengatakan itu irhasot. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi dinaungi terus oleh awan. Itu namanya irhasot. Irhasot adalah perkara-perkara luar biasa yang menjadi muqaddimah terhadap seseorang sebelum dia menjadi nabi. Jadi kita sudah mengetahui apa itu mukjizat. Mukjizat mesti bersamaan klaimnya menjadi nabi. Yang kedua adalah irhasot. Apa itu irhasot? Irhasot adalah perkara luar biasa yang keluar terhadap nabi sebelum dia menjadi nabi,
sebagai muqaddimah, warm up, pemanasan sebelum dia menjadi nabi. Jadi orang-orang tidak bisa untuk komplain, kenapa kok tidak ada apa-apa, kok dia tiba-tiba menjadi nabi. Oh tidak, Allah sudah memberi clue-clue. Sejak kecil, dia sudah diberi sesuatu yang luar biasa. Ada lagi yang namanya karomah. Karomah adalah sesuatu yang luar biasa. Ini yang paling penting ya. Sesuatu yang luar biasa, yang keluar kepada wali, daripada wali-wali Allah. Itu namanya karomah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya level karomah sama dengan level mukjizat. Dengan makna apa yang dilakukan oleh mukjizat bisa dilakukan oleh karomah. Kalau mukjizat bisa membelah lautan, karomah pun bisa membelah lautan. Kalau mukjizat bisa terbang, mukjizatnya Nabi Sulaiman mengendarai angin, terbang, maknanya karomah pun juga bisa terbang. Ini pendapat terkuat dalam mazhab ahli sunnah. Tapi saya pribadi tidak setuju dengan ini. Saya lebih setuju pendapatnya ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya yang namanya karomah mesti lebih rendah derajatnya daripada mukjizat. Kenapa? Ya agar tidak tersilap mana derajat nabi, mana derajat wali. Jadi kalau nabi bisa membelah lautan, wali membelah sungai. Kalau nabi bisa menghidupkan orang mati, wali bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, semacam itu. Dia levelnya mesti lebih rendah daripada nabi. Kenapa? Karena ya memang levelnya para wali juga lebih rendah daripada levelnya para nabi. Lah kok mosok sesuatu yang levelnya lebih rendah kok mempunyai tanda-tanda yang sama dengan nabi. Ini adalah pendapat yang kuat juga di dalam mazhab ahli sunnah, tapi bukan pendapat terkuat. Saya pribadi, ini pendapat saya ya. Saya lebih setuju dengan pendapat yang kedua daripada pendapat yang pertama. Ada lagi pendapat yang ketiga. Juga pendapat seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Namanya Abi Ishaq al-Isfironi. Beliau berpendapat karomah tidak ada. Dan saya rasa pendapat ini lebih sesuai kita gunakan di akhir zaman. Kenapa kok Abi Ishaq al-Isfironi ini mengingkari karomah? Iya, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh orang-orang yang mempercayai, kalau apa ulama-ulama yang mempercayai karomat tidak kuat, masih bisa ditakwil. Loh, dalilnya apa ya Habib? Contohnya adalah apa yang terjadi kepada Siti Maryam, ibu daripada Nabi Isa, dikunci tapi masih ada makanan. Itu ditakwilkan, itu bukan karomahnya Siti Maryam, tapi itu adalah irhasotnya Nabi Isa. Irhasot maknanya tanda-tanda kenabian sebelum Nabi Isa diangkat menjadi nabi. Lah itu Asif bin Barkhiyah macam mana? Asif bin Barkhiyah yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap mata, dalam macam ini sudah datang. Katanya Abi Ishaq apa? Yang terjadi kepada Ratu Balkis daripada Asif bin Barkhiyah itu bukan karomah, akan tetapi memang Asif bin Barkhiyah tahu caranya. Dikatakan Asif bin Barkhiyah mengetahui Ismullahil A'zam. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan ilmun min indina, yakni wa qala rajulun atahullahu ilman min indahu ilmun minal kitab. Dia mempunyai ilmu daripada kitab. Maknanya dia tahu bagaimana cara melakukannya. Dengan arti kalau kalian bisa belajar seperti Asif bin Barkhiyah belajar, kalian juga bisa untuk mendatangkan singgasana Ratu Balkis sekejap mata. Inilah hal-hal yang dikritik oleh Abi Ishaq al-Isfironi ini, seorang ulama besar dari madzhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah karomah. Sebab itulah saya pribadi ya, kalau ada orang yang mengingkari karomah, saya masih boleh terima kalau dia daripada ahli sunnah. Karena memang masalah ini ada khilaf di dalam mazhab ahli sunnah itu sendiri. Kalau Anda mengingkari karomah secara umum, kalau Anda mengingkari karomah secara khusus, contohnya, oh saya tidak percaya Pak Giri punya karomah, tidak ada masalah itu. Karena kekaromahan Pak Giri itu bukan sesuatu yang mesti diyakini. Karena apa ya, orang-orang zaman sekarang ini banyak melebih-lebihkan. Saya itu kadang-kadang ngelihat orang itu lemes,
bibirnya itu pucat. Kemudian saya mengatakan, Masya Allah, kamu lapar ya? Kok Habib Ali tahu? Habib Ali ini kasyaf, punya karomah. Ya, enggak, saya tahu kamu punya muka ini. Saya enggak punya karomah. Jadi apa ya? Banyak orang ini zaman sekarang ini melebih-lebihkan. Ketika dia mencintai seorang guru, dia pasti melebih-lebihkan gurunya. Sampai dikatakan gurunya itu wali kutub. Gurunya itu punya karomah. Saya ada satu orang lagi itu mengatakan semacam ini. Kalau kawan saya mati, saya akan hidupkan lagi. Wah, orang ini bisa menghidupkan orang mati. Loh, bukan. Dia itu hanya melebih-lebihkan saja. Tidak semacam itu. Tidak ada orang bisa menghidupkan orang mati. Saya setakat ini, saya belum pernah lihat ya. Saya belum pernah lihat dan saya belum pernah dengar yang bisa menghidupkan orang mati itu level-levelnya mukjizat. Bukan levelnya karomah. Terutama pada akhir zaman ini banyak sekali orang-orang itu mengklaim karomat-karomat kepada guru-guru mereka. Sebab itulah saya itu pribadi tidak terlampau percaya karomah yang ada pada akhir zaman ini karena terlampau banyaklah mazhab ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah karomat ada 3 pendapat. Dan pendapat terkuat karomah ada dan levelnya sama seperti levelnya para nabi. Dengan makna majaza an yakuna mukjizatan lil anbiya jaza kaunuha karomatan lil auliya. Apa yang boleh menjadi mukjizat para nabi itu pun boleh menjadi mukjizat menjadi karomah para wali. Jadi kita mempunyai beberapa perkara. Irhasot, mukjizat, karomah. Dan yang keempat, ma'unah. Apa itu ma'unah? Perkara luar biasa yang nampak tapi bukan kepada para wali. Nampak kepada orang biasa. Tiba-tiba Pak Giri bisa menghentikan bis. Loh, itu namanya ma'unah. Oh, Pak Giri ini semacam bulet. Bukan. Itu namanya ma'unah. Ma'unah. Sesuatu yang luar biasa nampak kepada orang biasa. Sesuatu yang luar biasa nampak kepada orang biasa. Pertolongan daripada Allah. Dan yang terakhir namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah perkara yang luar biasa yang nampak kepada orang yang fasik. Untuk apa? Agar membuat orang itu merasa dirinya benar dan dia tidak mau bertaubat dan untuk ujian bagi umat manusia. Itulah yang namanya istidraj. Apa yang terjadi pada Dajjal nanti? Itu istidraj. Agar Dajjal mengira dirinya itu benar dan yang kedua agar orang-orang yang melihat Dajjal tertipu. Dan ini adalah fitnah pada akhir zaman. Kita ahli sunnah sudah selesai masalah ini. Ketika Dajjal turun sekarang, semua minimal kelompok ini sudah tahu bahwasanya perkara luar biasa itu dalil untuk kenabian, bukan dalil untuk ketuhanan. Dan Dajjal tidak mengaku nabi, tapi Dajjal mengaku Tuhan. Jadi apa yang terjadi pada Dajjal langsung bisa kita batalkan. Apalagi kalau Dajjal itu bentuknya sama seperti manusia. Dan kita sudah mempelajari dalam kelas-kelas yang lalu, yang namanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Sebab itulah orang yang akan tersesat dengan Dajjal adalah orang yang meyakini Tuhan itu punya tangan, Tuhan itu punya kaki, Tuhan itu punya mata. Ketika berhadapan-hadapan dengan Dajjal, Dajjal akan bertanya, aku adalah Tuhanmu. Kenapa kamu tidak percaya bahwasanya aku adalah Tuhan? Bukankah Tuhanmu punya tangan? Aku punya tangan. Bukankah Tuhanmu punya mata? Aku punya mata. Bukankah Tuhanmu punya kaki? Aku juga punya kaki. Jadi, apa yang menyebabkanmu tidak beriman kepada? Mereka tidak akan bisa untuk mengelak dan menghindar. Kita ahli sunnah sudah selesai. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya mata, Allah tidak punya kaki. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak. Sebab itulah, tuan-tuan, saya ingin sedikit menasihati di dalam kesempatan ini. Selama perkara luar biasa itu mungkin bermacam-macam, dia bisa datang kepada orang soleh dan orang toleh. Toleh itu orang yang tidak baik. Bisa orang baik dan orang tidak baik. Muslim atau tak muslim. Jangan menjadikan orang panutan Anda
hanya karena dia keluar perkara yang luar biasa. Karena itu bukan jaminan orang itu orang soleh. Karena perkara yang luar biasa, mungkin karomat, mungkin istidraj. Karena itu para ulama selalu mengatakan, jangan kamu ikuti dia, sampai kamu timbang perbuatannya dengan timbangan kitab dan sunnah. Jika dia bertentangan dengan kitab wa sunnah, tinggalkan, walaupun dia bisa berjalan di atas air atau terbang di udara. Kenapa? Karena jalan di atas air, terbang di udara daripada perkara-perkara yang luar biasa. Dan perkara-perkara yang luar biasa itu mungkin datang kepada orang muslim, mungkin datang kepada orang bukan orang muslim, mungkin datang kepada orang baik, mungkin datang kepada orang yang tidak baik. Ini yang penting. Dan orang-orang zaman sekarang itu tidak mengikuti. Banyak saya tengok, orang kenapa Anda mengikuti orang ini? Masya Allah, karomahnya banyak. Itu cara yang salah itu. Kenapa Anda mengikuti ini? Masya Allah, kasyaf. Itu cara yang tidak baik itu. Jaya tidak. Yang kelima, daripada syarat perkara ini menjadi mukjizat, antakuna muafiqatan lidakwah. Apa yang dia katakan harus sesuai dengan realita. Dengan katakan, aku adalah nabi dan tanda kebenaranku, gunung ini meletup sekarang. Yang meletup bukan gunung, yang meletup adalah sungai contohnya. Yang meletup adalah sungai, bukan nabi. Apa yang Anda katakan harus sesuai dengan realita. Kalau Anda mengatakan yang meletup adalah gunung, ya gunung. Kalau kamu yang meletup adalah sungai, ya sungai. Dan yang keenam, tidak boleh mendustakannya. Nah, ini sering terjadi kepada Musailamah al-Kadzdzab. Contohnya adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditantang oleh Abu Lahab. Aku tidak akan beriman kepadamu kecuali cempe. Tahu cempe ya? Cempe itu anak kambing. Kecuali anak kambing ini bersaksi atau mengikutimu. Oh, Nabi Muhammad kok ditantang. Cempe, berkatalah. Kan biasanya kan embe tidak langsung. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Lah, kabar ini tersebar kepada Musailamah. Musailamah, kamu kan nabi. Muhammad kan juga nabi. Kalau memang kamu nabi, Muhammad ini dia cempe, kambing, beriman kepadanya. Coba kamu beriman kepadamu hewan-hewan juga. Oh, gampang. Dia manggil kancil, rusa yang kecil dulu. Sini rusa kecil. Ngomong, kalau aku adalah nabi, ngomong. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka kadzdzab. Aku bersaksi, kamu itu seorang pendusta yang besar. Saya baca ceritanya Musailamah itu guyu-guyu saya itu. Datang lagi orang-orang Arab itu dulu dibanding-bandingkan Musailamah sama Nabi untuk menunjukkan kamu itu bukan Nabi. Wahai Musailamah, Rasulullah Muhammad itu ketika berperang ada satu sahabatnya itu matanya itu keluar. Oleh Muhammad diambil matanya, dimasukkan lagi. Matanya yang lepas itu menjadi lebih terang daripada yang satunya. Coba kamu, didatangkan satu anak, anaknya itu buta sebelah. Apa kalau orang Jawa itu cakapnya picek. Buta sebelah semacam ini. Coba doakan ini yang sebelah ini kamu kamu sembuhkan. Didoakan kemudian diludahi atau diusap. Seret. Yang sini buta sekalian. Setelah didoakan diusap sama Musailamah, dua-duanya menjadi buta. Ada lagi sumur. Ini sumur tempat kita ini airnya sedikit. Nabi yang sebelah sana Nabi Muhammad ya ini. Ada sumur tempatnya itu airnya sedikit, diludahi oleh Nabi Muhammad, airnya menjadi banyak. Coba toh kamu kan juga nabi toh. Lah kalau kamu nabi maknanya kemampuanmu sama seperti nabi yang situ itu katanya. Nabi sebelah itu. Oke, katanya Musailamah. Doa diludahi. Sumurnya itu roboh.
Robo. Itu bukan perkara yang luar biasa. Maksudnya perkara ini yang luar biasa, akan tetapi dia mendustakannya. Dia membuktikan kalau dia itu bukan nabi. Dan yang terakhir adalah antata'adzaro mu'arodotuhu. Tidak bisa dilawan. Kalau memang itu mukjizat, mukjizat tidak akan bisa dilawan. Dengan arti maknanya mukjizatnya Rasul, nabi apapun tidak akan bisa dilawan sampai hari kiamat. Tidak akan ada orang bisa membelah lautan. Tidak akan ada orang bisa untuk terbang. Sampai sekarang Al-Quran tidak ada orang yang bisa untuk menyamai Al-Quran walaupun satu surat. Tidak ada. Sampai ada datang ke Musailamah. Musailamah, Muhammad itu diturunkan surat yang sangat hebat. Apa? Surat Al-Fil. Al-Fil. Bagaimana bunyinya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil ila akhiri. Kamu masa enggak punya surat Al-Fil juga? Aku punya. Apa itu? Al-Fil. Wa ma adraka mal fil. Kurtumuhu tawil. Gajah. Apa yang kamu tahu tentang gajah? Belalainya panjang. Walahu dzambun wasil. Apa? Ekornya nipis, ekornya tipis. Katanya orang yang dengar itu, wallah. Dulu aku ragu kamu itu nabi atau bukan. Sekarang aku yakin kamu bukan nabi, katanya. Karena apa yang kamu baca ini levelnya itu gapnya sangat tinggi antara surat Al-Fil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan surat Al-Fil yang kamu buat. Gapnya sangat tinggi sekali. Selama itu adalah mukjizat, tidak akan bisa ditentang, mustahil untuk ditentang, karena memang ini adalah ajang pembuktian para nabi. Sebab itulah kalau ada nabi, jenengan ketemu dengan nabi dimanapun orang yang mengaku nabi, ya, nabi-nabi di Indonesia yang mengaku nabi ini, Anda survei selama 30 tahun, 40 tahun terakhir ini, melebihi 25 nabi dan rasul. Banyak sekali. Masya Allah, saya hitung itu ada kalau 30-40 nabi-nabi. Mudah saja. Yang panjenengan tanya, mukjizatmu apa? Kalau dia bisa mengeluarkan mukjizat, wajib hukumnya beriman kepada dia. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan mukjizat dan tidak akan mungkin terjadi mukjizat, maka dustakanlah dia. Wallahu a'lam. Sudah 50 menit, saya kira cukup sampai di sini. Tinggal al-mustahil wal mustahilu didukuli wajibin fahfat li khamsina bi hukmi wajibi. Dan perkara-perkara yang mustahil bagi para rasul itu adalah lawan daripada perkara yang wajib. Kalau yang wajib itu adalah sidik, lawannya adalah kadzib. Maknanya rasul itu berbohong. Berbohong tidak sesuainya apa yang rasul katakan dengan realita. Mustahil itu. Sengaja atau tidak sengaja, mustahil itu terjadi. Karena kalau rasul berbohong, sekali saja rasul berbohong, potensi semua perkataannya ada potensi berbohong. Dan yang kedua, amanah, khianah. Tidak mungkin rasul berbuat dosa atau berbuat makruh. Tidak mungkin, karena waktu rasul berbuat dosa ataupun makruh, perkara itu akan menjadi wajib ataupun sunnah. Dan perkara yang haram dilarang. Perkara yang wajib diperintahkan. Ada kontradiksi di situ. Yang ketiga, fatonah. Tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bodoh. Tidak mungkin. Dan yang keempat adalah tablik. Tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawannya tablik adalah kitman. Tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu yang wajib untuk disampaikan. Tidak mungkin. Rasulullah mungkin menyembunyikan sesuatu yang boleh disampaikan, boleh tidak. Tidak ada masalah itu. Rasulullah wajib menyembunyikan beberapa perkara yang tidak bisa ditanggung oleh para manusia, tidak bisa dicerna oleh manusia. Tapi perkara yang wajib untuk disampaikan tidak mungkin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disembunyikan. Wallahu a'lam. Fahfat li khamsina bi hukmi wajibi. Hafalkanlah 50 hukum wajib, 20 kewajiban bagi Allah, sifat wajib bagi Allah,
20 perkara yang mustahil. Berapa? 40. Plus satu yang jaiz bagi Allah. Berapa? 40 satu. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul. 8. 8 tambah 41, 49 ditambah perkara yang jaiz bagi Rasul. 49 ditambah perkara yang jaiz satu bagi Rasul. 49 ditambah 1, 50. 50 hukum inilah yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim. Jayid dan insya Allah yang akan datang kita akan mulai masuk perkara-perkara yang dianggap sebagai mutammimat, hal-hal yang menyempurnakan keimanan kita daripada siapa saja 25 nabi dan rasul, keluarga-keluarga rasul, dan beberapa hal yang termasuk ghaibiyat. Apa itu ghaibiyat? Perkara-perkara yang tidak bisa kita pahami hanya dengan akal kita saja, tapi kita perlu dengan dalil kitab ataupun sunnah untuk mengetahuinya dan meyakini. Insya Allah akan saya jelaskan beberapa daripada ghaibiyat, dan perkara ghaibiyat ini wajib diyakini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Selama Rasulullah mengatakan dan Rasulullah tidak mungkin bohong, maknanya perkara-perkara ghaibiyat ini semuanya adalah betul. Cuma kita mungkin perlu mengetahui beberapa maknanya, seperti surga itu apa, neraka itu apa, sirat itu apa, karena banyak orang-orang zaman sekarang memelintir, memanipulasi maknanya, bukan memanipulasi lafadznya. Wallahu a'lam. Silakan, Kiai Miftah. Terima kasih banyak Dr. Habib Ali Bagir Assegaf atas penjelasan, atas pencerahan, atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan menambah kekuatan akidah kita sehingga semakin sejalan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sudah mendengar dari beliau beberapa penjelasan. Yang pertama mengenai ismah atau sifat maksum yang beliau sampaikan tadi sebagai bagian dari sifat yang dimiliki baik oleh nabi maupun oleh malaikat, yang bermakna bahwa baik nabi maupun malaikat tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada misalnya cerita-cerita seperti Harut dan Marut, itu mungkin adalah cerita yang patut kita sematkan kepada cerita-cerita Israiliyah karena bertentangan dengan sifat ismah dari malaikat. Beliau juga banyak mengulas mengenai mukjizat sebagai lawan dari ketidakmampuan, yaitu mukjizat merupakan perkara yang istimewa dan luar biasa yang menjadikan nabi sebagai nabi dan tidak akan turun kepada selain nabi, disertai dengan tantangan, namun tentu tidak akan ada yang bisa menandingi. Beliau tadi juga mengulas mengenai beberapa ciri-ciri dari mukjizat. Di antaranya ada 7 atau ada 8, yaitu berupa perkataan atau perbuatan yang nyata, yang sifatnya luar biasa, artinya membatalkan common sense, membatalkan sunnatullah yang tidak bisa dipelajari. Beda dengan sihir yang bisa dipelajari dan keluar dari seseorang yang mengaku sebagai nabi, dan itu harus sejalan dengan akidah ilahiyah, sejalan dengan realita, tidak bisa didustakan dan tidak pula bisa dilawan. Al-Habib Ali Bagir Assegaf juga banyak sekali tadi menyampaikan dan mengingatkan kepada kita bahwa hal-hal yang luar biasa itu bisa saja berupa mukjizat, berupa irhasot, berupa karomah atau maunah atau berupa istidraj. Oleh sebab itu kita tidak boleh terlampau mengambil secara membabi buta, meyakini bahwa apabila ada orang yang memiliki keluar biasaan, tiba-tiba langsung kita yakini sebagai bagian dari karomah atau bagian dari mukjizat atau bagian dari maunah. Pertimbangan untuk menyematkan apakah sesuatu yang luar biasa itu merupakan bagian dari karomah atau bagian dari istidraj tentu merupakan satu hal yang harus kita lakukan dengan hati-hati dengan pertimbangan syariat, yaitu kesesuaian antara perilaku
dan tindakan dari orang yang mengaku memiliki keistimewaan itu dengan ajaran-ajaran Allah. Karena apabila tidak sejalan dengan ajaran Allah, tidak sejalan dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka bisa saja keluar biasaan itu bukanlah karomah, tetapi bisa saja berupa istidraj. Terakhir, beliau tadi menyampaikan mengenai lawan-lawan dari sifat wajib dari Nabi dan Rasul, yaitu kidib, khianah, kitman, dan baladah. Baik Ibu Bapak, para jamaah, itu sedikit rangkuman dari apa yang sudah kita simak bersama penjelasan dari Al-Habib Ali Bagir Assegaf. Bagi Ibu Bapak, para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin sharing sesuatu, kami persilahkan. Oh ya, ada pertanyaan dari Ustadz Jerry ini. Saya mohon izin Allah. untuk membacakan Habib. Izin bertanya Habib dari Ustadz Jerry, mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran yang ada sampai akhir zaman. Ada hadis yang menyatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran atau Al-Quran yang hidup. Apakah mukjizat Al-Quran ini bisa dipahami bahwa Al-Quran yang dibawa ulama sebagai pewaris Nabi juga masih bisa dilihat pada akhlak ulama sebagai pewaris Nabi? Wallahu a'lam ya. Ini pertanyaan daripada aspek akhlak yang saya pahami makna Al-Qur'an adalah mukjizat. Itu adalah grammatical bahasa Arabnya. Dengan makna susunan bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an, sesuatu yang tidak mungkin manusia bisa membuatnya. Sesuatu yang manusia tidak sesuatu yang manusia tidak mungkin membuatnya. Karena setiap nabi itu akan diberi mukjizat sesuatu yang sedang marak pada saat itu. Dengan makna pada zaman Nabi Isa itu pengobatan sangat maju sekali. Karena itulah diberi menghidupkan orang mati. Karena sehebat-hebatnya pengobatan tidak bisa sampai menghidupkan orang mati. Pada zaman Nabi Musa, yang paling hebat itu adalah sihir. Diberi mukjizat dengan sesuatu yang lebih dahsyat daripada sihir, yaitu merubah tongkat menjadi ular. Pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang itu berlomba-lomba di dalam syair, berlomba-lomba di dalam kebagusan bahasa Arab. Akhirnya diberilah sesuatu yang sangat dahsyat, yang melebihi syair-syair pada umumnya, yaitu Al-Quran itu. Adapun Rasul adalah maknanya kata-kata akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Itu adalah kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan dengan makna apa yang ada di dalam Al-Quran daripada akhlak, itu Rasul sudah mempraktekkannya. Bukan maknanya di dalam Al-Quran hanya ada akhlak, itu salah itu. Dalam Al-Quran ada akhlak, ada hukum, ada akidah, ada cerita. Nah, akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Quran ada semua pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Rasul adalah Al-Quran yang berjalan. Itu juga mempunyai makna. Anda bisa memaknai bahwasanya akhlak-akhlak yang disebutkan di dalam Al-Quran, daripada keberanian, kemuliaan, kedermawanan, semua ada pada Rasul, atau maknanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui semua apa yang ada di dalam Al-Quran daripada makna-makna ayat. Dengan itu Anda bisa mengetahui Al-Quran adalah Rasul adalah Al-Quran. Kemudian apakah ulama-ulama warasatul anbiya itu juga mempunyai akhlak para rasul? Ya jelas, untuk menjadi warasatul anbiya Anda mempunyai dua perkara, wajib dua perkara, ilmu dan akhlak. Itu dia. Kalau Anda hanya punya akhlak saja, tidak punya ilmu, susah Anda mau dijadikan warasatul anbiya. Anda punya ilmu dan punya akhlak, susah juga mau dikatakan warasatul anbiya. Harus mempunyai kedua-duanya. Tidak cukup nasab yang tinggi. Oh, ini ada seseorang nasabnya bersambung kepada Nabi. Apakah dia pewaris para Nabi? Tidak. Warisan Nabi, ilmu, dan akhlak yang mesti ada pada satu orang. Nasabnya menyambung atau tidak. Kalau nasabnya bersambung, lebih bagus. Nurun ala nur. Tapi kalau nasabnya tidak bersambung,
kepada Nabi, yang penting di dalam dirinya itu ada akhlak dan ilmu, dia bisa dikatakan al ulama'u warasatul anbiya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Al-Habib atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari Pak Jerry. Ibu Bapak, kita masih ada waktu sampai 10 menit ke depan. Apakah mungkin ada pertanyaan lanjutan? Izin, Mas Gus Miftah. Siap, Monggo. siap. Ustaz Ketua KPMI, silakan Ustaz Arif. Assalamualaikum, Habib. Terima kasih sekali masukan-masukannya tadi, pencerahannya. Kami menyimak tadi, sempat jalan sebentar muter sambil mendengarkan penjelasan Habib, dan menarik sekali tadi, terutama yang terakhir Habib, yang terkait dengan istidraj ini Habib. Sekarang ini kan kalau kita amati fenomena di Indonesia ya Habib, mungkin sudah tahu juga terkait dengan perdukunan. Karena banyak sekali ya dukun-dukun yang ya mirip-mirip ustadz gitu ya, mirip-mirip wali gitu ya. Nah, ini itu apakah itu termasuk istidraj gitu ya, termasuk istidraj juga gitu ya, karena katanya dia bisa apalah gitu ya, banyak hal-hal yang gaib yang kita tidak tahu, dan ternyata seolah-olah benar gitu terjadi seperti yang dia katakan begitu. Nah, pertama, apakah itu istidraj? Yang kedua, bagaimana kita mensikapinya terkait hal ini? Bagaimana kita menilai apakah ini, tadi kan Habib menyampaikan gitu ya, kita timbangannya dari Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Nah, bagaimana kita menilainya? Apakah kalau karena kelihatannya mereka seolah-olah gitu ya, sholatnya juga bagus, ininya juga bagus, tapi ya jadi kiblat perdukunan begitu. Nah, itu gimana kita mensikapi, atau mungkin menilai lah, oh ini ulama gitu ya, wali gitu ya, atau oh ini sebenarnya dukun ini. Nah, itu gimana kita membedakan mereka itu? Oh, alam dari kira-kira seperti itu. Terima kasih, Habib. Ya, okay. Terima kasih Pak Arif. Ya, dari awal tuh saya sudah ngomongkan Pak Arif ya, bahwasanya saya itu pasal karomah akhir zaman ini saya banyak tidak percaya. Ya, karena seperti apa yang jenengan katakan itu, banyak orang-orang itu mengklaim, terutama pada akhir-akhir zaman ini, orang-orang itu banyak mengklaim sesuatu yang luar biasa. Jadi bedakan antara dua perkara. Istidraj adalah perkara luar biasa yang terjadi, yang jenengan lihat sendiri terjadi. Atau hal itu dinukil kepada Anda dengan cara mutawatir. Contohnya, mohon maaf ya Pak Geri, saya buat contoh lagi. Pak Geri mengatakan, contohnya Pak Geri ini dukun, atau mengaku orang yang kurang bagus. Saya bisa membelah Sungai Bengawan Solo. Benar-benar membelah. Jenengan melihat dengan mata kepala jenengan sendiri. Itu namanya istidraj. Atau ada orang yang tidak mungkin berbohong, banyak sekali orang menyaksikan dari berbagai penjuru Indonesia, datang melihat Pak Geri, mengkabarkan kepada Anda, memang Pak Geri membelah Sungai Bengawan Solo. Itu namanya istidraj. Tapi kalau Pak Geri hanya live semacam kita, terus dia mengatakan, saya bisa untuk membelah Sungai Bengawan Solo, jangan percaya. Karena itu saya 99% bohong. Karena kalau memang dia bisa membelah Sungai Bengawan Solo, niscaya saat itu juga di-live-kan. Dan dia akan membelah Sungai Bengawan Solo. Cuma kalau dia cuma ngomong saja, ketahuilah itu bohong. Langsung dustakan, dan jenengan tidak berdosa, bahkan wajib mendapat pahala. Bohong, Pak Geri dusta, Anda adalah orang fasik yang mengaku mempunyai karomah. Selesai. Aywa. Pada akhir-akhir ini, saya sendiri juga risau. Banyak mendengar orang-orang mengaku mimpi Nabi. Ya, terakhir ini kan ada siapa itu, tidak tahu, yang viral itu, yang dari Kudus itu loh. Mengaku mimpi. Apa? Mengaku Imam Mahdi, Habib. Oh, sekarang ada lagi yang mengaku Imam Mahdi? Ya, itu yang dari Kudus itu, Habib. Masya Allah, saya kira hanya mengaku mimpi Nabi. Ini sudah naik level sekarang ini. Mengaku Imam Nabi. Mengaku Imam Mahdi. Ini saya beri satu kaidah ya. Jangan percaya. Mengaku mimpi Nabi
Itu mungkin benar, mungkin salah. Di dalam hadis memang barang siapa melihat aku di mimpi, memang benar-benar dia melihatku. Hadis ini tidak ada yang menafikannya. Hadis itu benar adanya. Masalahnya, apakah benar-benar, contohnya Pak Giri, apakah memang benar Pak Giri mimpi Nabi? Jenengan tahu dari mana kalau Pak Giri itu mimpi Nabi? Akhirnya, karena Pak Giri ngomong bahwasanya dia mimpi Nabi. Mungkin dia bohong, mungkin dia tidak bohong. Loh. Saya lebih condong Pak Giri bohong. Selesai masalah. Apalagi kalau Pak Giri, kalau bahasa Malaysianya itu merepek. Merepek itu membawa perkataan-perkataan yang aneh. Contohnya, saya melihat Nabi dan Nabi mengatakan kepada saya, makan cacing itu halal. Dari sini jenengan langsung katakan bohong. Karena ini tidak mungkin Nabi Muhammad menyuruh kita sesuatu yang bertentangan dengan apa yang beliau bawa. Apalagi perkara-perkara yang besar. Nabi Muhammad mengatakan saya adalah Imam Mahdi. Kamu jumpa Nabi Muhammad dari mana? Saya daripada mimpi. Ketahuilah itu bohong. Ketahuilah itu perkara yang bohong. Dengan makna Anda bohong kalau Anda berjumpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang saya temui ya, orang-orang itu ketika dia bermimpi bertemu orang yang tidak dia kenali, dia langsung mengklaim, oh saya jumpa Nabi. Di Malaysia itu saya banyak jumpa Nabi cari saya jumpa Nabi dalam hati saya. Nabi tidak ada kerjaan kok. Nabi itu apa nggak ada kerjaan? Mencari kamu. Makom melihat Nabi itu makom yang sangat tinggi, Ustaz. Bukan orang sembarangan yang bisa untuk berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata guru-guru saya yang saya sudah belajar dengan mereka sudah taat kepada Allah, menjadi seorang alim sampai 70 tahun. Tidak pernah satupun daripada mereka mengatakan kepada saya bermimpi Nabi. Kalaupun memang jenengan bermimpi Nabi, disunahkan untuk disembunyikan. Disunahkan untuk disembunyikan, bukan diceritakan. Dan yang benar hanya melihat Nabi. Tidak mendengar Nabi berkata apa-apa. Ini penting. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa melihatku di mimpi, memang dia benar-benar melihatku. Nabi tidak mengatakan kalau aku berkata sesuatu, maknanya memang aku benar-benar berkata sesuatu. Beberapa ulama itu, wallahu a'lam ini benar atau tidak ya. Tapi saya rasa perkataan orang ini ada benarnya juga ya. Dengan makna, setan tidak bisa untuk menyerupai jasad Nabi. Tapi mungkin setan bisa untuk bersuara-bersuara yang mengkelirukan jenengan. Bahwasanya itu adalah suara. Itu adalah suara. Mungkin saja itu. Karena hadisnya hanya berkaitan tentang melihat. Barang siapa melihatku di mimpi, man ro'ani filmanam, faqad ro'ani haqqan, fa inna syaitona la yatamassaluhi. Yang melihatku di mimpi memang benar-benar melihatku. Karena setan tidak bisa menyerupaiku. Beberapa ulama menyerupaiku di bentuknya, menyerupaiku di gambarku, di fisikku. Saya berdiskusi dengan beberapa penuntut ilmu, apakah mungkin yakni kita bisa mengatakan setan bisa mengeluarkan suara-suara dan membuat kita meyakini itu adalah suara. Menyerupai kalau bahasa Indonesianya itu mengkelirukan, menyamarkan, yakni padahal itu bukan suaranya Nabi. Itu adalah suaranya setan. Tapi setan berbuat seolah-olah itu adalah suaranya. Oh, Nabi, okelah, cakap saja itu adalah suaranya Nabi. Jenengan tahu dari mana apa yang jenengan pahami daripada perkataan Nabi itu benar. Tidak ada yang bisa menjamin pahaman Anda itu benar. Berapa banyak kita mimpi sesuatu, ketika di mimpi kita paham, ketika bangun kita sudah tidak paham, lupa. Setelah kita paham, tahu dari mana, kita diwajibkan untuk menyampaikannya.
Setelah kita menyampaikannya, tahu dari mana kita bahwasanya orang yang mendengar apa yang kita sampaikan wajib untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Semua level-level ini perlu dalil. Perlu dalil. Karena itu saya dari awal kalau ada orang ngaku saya mimpi Nabi, saya ngomong ini, saya dari awal saya tidak percaya. Karena hal-hal ini sekarang dijadikan dalil untuk merusak syariat. Untuk merusak syariat. Karena masalah ilmiah harus dibuktikan dengan cara ilmiah, bukan dibuktikan dengan cara mimpi. Nanti ini akan membuka jalan. Saya beri contoh ya. Pak Giri mimpi Nabi, bahwasanya saya melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi saya. Orang-orang yang beliau mengatakan bahwasanya saya disuruh untuk mengatakan kepada kalian, makanlah cacing sebanyak-banyaknya. Karena cacing itu bisa untuk menyembuhkan ini, obat ini. Contoh saja. Kemudian ada orang namanya Gus Miftah. Mimpi Nabi juga mengatakan bahwasanya saya mimpi Nabi dan Nabi mengatakan apa yang dikatakan apa yang dikatakan Pak Geri itu bohong. Itu bukan Nabi. Itu hanya kebohongan daripada Pak Geri. Jenengan Pak Arif mau percaya Gus Miftah atau percaya Pak Geri? Kira-kira percaya siapa? Bingung Pak gitu Pak. Dua-duanya ya. Lebih baik begitu, dua-duanya tidak percaya dan dengan tidak dosa. Loh, kamu tidak percaya mimpi Nabi? Saya mohon maaf, saya bukan tidak percaya mimpi Nabi itu bisa, tapi saya tidak percaya kalau kamu mimpi Nabi. Itu hal yang berbeda. Saya percaya Nabi bisa dimimpikan, tapi saya tidak percaya kamu mimpi Nabi. Karena saya melihat amalmu tidak banyak, amal ilmumu tidak banyak, kok Nabi mau ketemu sama kamu? Keistimewaan kamu apa? Jenengan mendustakan itu tidak bersifat, tidak ada. Saat ini saya rasa di Indonesia sudah darurat, darurat mimpi Nabi. Darurat mimpi Nabi sama darurat dukun. Akhirnya dukun-dukun rata-rata dukun-dukun menggunakan itu. Saya mimpi Nabi. Saya pernah melihat itu orang kesurupan Sayyidina Umar. Kesurupan Sayyidina Umar. Terakhir ini di Tulungagung saya melihat orang kesurupan Allah. Orang semuanya hanya apa ya? Daripada perasaan, summa perasaan, saya rasa, saya ini. Perasaan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sebab itulah ahli sunnah wal jamaah mengatakan asas yang bisa Anda pakai untuk akidah hanya 3. Akal, khobar mutawatir, dan yang terakhir adalah panca indera. 3 itu saja. Adapun ilham dan kasah bukan dalil yang kuat untuk akidah ataupun syariat tertolak. Dengan ini masalah ini selesai. Wallahu a'lam. Bagi kita mengikat. Syukron Habib, terima kasih banyak atas penjelasan dan ulasannya. Ini tidak terasa sudah 96 menit kita menyimak penjelasan dari beliau. Kami mohon Al-Habib Ali Bagir Assegaf untuk menutup kajian hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Rabbana la nusi thana'an 'alaika anta kama atata 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tadi tal arba wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in afiyatana. Allahumma ja'alna wa iyyaka nafika wa amanika wa iyyaka min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dibatin wa di hasadin wa min syarri iblis innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah bittaqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama innaka Allahumma fir lana wa li walidina wa auladina wa ikhwana fid din wa liman habbana fika liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma wa aslafun salihun. Allahumma adkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Doakan bersama mudah-mudahan Al-Habib Ali Bagir Assegaf, Bapak Ibu kita semua senantiasa diberkahi dengan kesehatan sehingga kita dapat silaturahim kembali pada majelis-majelis ilmu yang akan datang, dan kita juga berdoa bersama apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil ikhtitam kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.